Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, admin ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu ngedukung channel ini berkembang. Sehat-sehat terus buat kalian semua ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Setelah bayangan hitam yang nampak seperti reptil itu menyebar ke segala arah, dapat dilihat ada sesosok tubuh besar yang sedang duduk di sana. Terlihat masih ada banyak energi hitam yang keluar dari tubuhnya. Yang aneh dari wajahnya adalah dia tidak memiliki fitur wajah apapun. Lalu itu terlihat seperti lengan ungu dari sebelumnya, dan ini juga terlihat sangat aneh. Xiaoyan pun merasa itu seperti monster, dan dia semakin penasaran sekarang. Apa identitas asli Anda? Sepertinya tidak mungkin dia manusia, gumam Xiaoyan. Lalu sosok tak berwajah di hadapannya, lalu wajahnya tiba-tiba berubah, kemudian puluhan bola mata tumbuh seperti buah anggur. Mereka semua pun kini memandang Xiaoyan dan Goyan. Mereka bergumam, sudah lama sekali aku tidak kedatangan tamu di lembah Tifeng, dan kamu harus mati. Setelah kata-katanya terucap, terlihat sosoknya mengangkat tangannya untuk menekan, lalu lengannya justru berubah menjadi lendir hitam dan menyebar. Kemudian itu berubah menjadi kenyataan dan langsung datang menuju Xiaoyan dan Goyan. Lalu terjadilah sebuah ledakan dan kedua sosok itu sepertinya terbungkus di dalamnya. Itu bukanlah asli, bukankah wujud aslimu adalah monster? Tetapi pada saat ini, suara percakapan lain terdengar dari udara. Lalu guntur seperti benang di bawah kaki Xiaoyan perlahan menghilang. Dengan kecepatan yang sangat menggelegar, serangan seperti itu bahkan tidak ada kesempatan untuk mengejar Xiaoyan. Raksasa, memang ada yang menyebutnya demikian, walaupun Xiaoyan tidak begitu paham, tapi itu jelas bukan eksistensi level rendah seperti monster. Mendengar ini, Xiaoyan pun tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Setelah melakukan ini dalam waktu yang lama, saya bahkan tidak tahu mata anjing seperti apa saya ini. Kini, serangkaian perilaku yang ditampilkan melalui mata anjing sepertinya lebih seperti kebijaksanaan yang lahir. Lalu apa ini? Xiaoyan lalu menunjuk monster tak berwajah itu. Ini manusia bukanlah manusia, dan setan bukanlah setan, terlihat sangat aneh. Goyan berkata, jadi jangan terlalu banyak berpikir, karena eksistensi seperti ini menjelma menjadi kaki daji. Xiaoyan pun menjawab, aku hanya tidak menyangka akan terlihat seperti ini. Lalu apa yang kamu tunggu? Jangan mengambil tindakan untuk menaklukkannya dulu, gumam Goyan. Kemudian Xiaoyan segera menatap mata anjing itu dengan bingung. Lalu Goyan menjelaskan, alasan mengapa saya tidak mengambil tindakan. Saya pikir kali ini akan sama dengan lengan ungu. Karena mungkin mata anjing bisa langsung menekan dan menyelesaikannya. Ini berbeda, dan saya tidak bisa mengendalikannya. Mungkin karena polusinya terlalu serius, gumam Goyan. Selama percakapan antara Xiaoyan dan Goyan, mereka mengabaikan sepenuhnya monster tak berwajah itu. Seperti keberadaannya itu tidak ada sama sekali. Menghadapi penghinaan seperti itu, monster tak berwajah itu tiba-tiba melompat ke udara sambil mengaum. Ia terbang ke udara, dan dia tiba-tiba melangkah menuju Xiaoyan dan Goyan di udara. Kemudian mata anjing bereaksi dengan cepat, dia segera berubah menjadi seukuran telapak tangan dan mengenakan jubah di lengan Xiaoyan. Bunuh dengan 1000 pedang, lalu kalahkan dia. Dalam hal ini, mata anjing biasanya mereka menyemangati Xiaoyan dari pinggir lapangan. Namun dalam banyak kasus akhir-akhir ini, mata anjing seakan-akan sedang tidur. Lalu sebuah materi hitam tiba-tiba meraung di udara, terkondensasi di udara menjadi bola hitam seperti telapak kaki. Kemudian itu datang langsung ke Xiaoyan. Namun hanya saja di mata Xiaoyan, serangan seperti itu terlalu lambat dan tidak mungkin untuk memukulnya. Setelah itu, sebuah guntur mengalir di bawah kakinya dan dengan mudah menghindari serangan monster tak berwajah itu. Setelah mengamati beberapa saat, Xiaoyan dapat merasakan monster tak berwajah di depannya. Padahal ia memiliki paha daji sebagai tubuh dagingnya. Tapi sepertinya mata anjing kelihatannya tidak terlalu pintar. Setelah terus-menerus menghindar, monster tak berwajah itu gemetar dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Lalu kakinya yang panjang menyapu ke arah Xiaoyan. Dia bahkan mengangkat tangannya,
Lalu zat hitam di sekitarnya seperti lalat. Kemudian sebuah kekuatan luar biasa datang ke arah Sioyan. Ia menghadapi kaki cambuk yang menderu, dan meski diterpa angin kencang yang menakutkan, Sioyan pun tidak mengelak kali ini, dan sebaliknya, dia mengangkat tangannya. Suara benturan keras pun terdengar di lembah angin. Bayangan yang mendekat itu, saat dia mendekati Sioyan, kemudian dia melonjak ke langit, lalu api seperti gunung berapi meletus dari tubuh Sioyan. Dalam sekejap, segala sesuatu yang ada di dekatnya hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Suaranya pun terdengar sangat keras. Lalu kekuatan mengerikan dari kaki panjang tercurah, dan kekuatannya sangat kuat, membuat Sioyan kemudian ditendang dengan tendangan cambuk itu. Namun Sioyan tidak bergerak sama sekali, terlebih lagi saat dia hendak mengambil kembali kakinya yang panjang, tiba-tiba sebuah tangan besar keluar. Kemudian tangan itu memegang kakinya yang panjang itu. Kemudian bentuk monster tak berwajah itu langsung lepas kendali, dan setelah itu digenggam dengan tangan besar. Dia tiba-tiba terlempar ke tanah. "Jangan patahkan kakiku yang panjang," suara Goyan keluar. Sioyan pun tidak berhenti, lalu melanjutkan menumbuk. Sioyan bergumam, "Aku tak akan melepaskannya hingga aku memukulnya hingga ia lemas." Serangan monster tak berwajah ini membuat Sioyan kehilangan kendali. Itu memang terlihat sedikit menakutkan. Namun saya tidak merasa dia memiliki efektivitas tempur apapun. "Kamu masih belum bisa merasakannya, lalu bagaimana cara memulihkannya?" Sioyan pun lalu melihat monster tak berwajah yang roboh ke tanah, dan sepertinya semua tulang di tubuhnya dipatahkan oleh Sioyan. Sudah lama aku tidak merasa seperti ini saat ditantang. Namun tepat ketika Sioyan sedang berbicara dengan Goyan, suara rendah dan serak datang dari monster tak berwajah itu. Sioyan melihat tubuhnya mulai berputar, pemulihan tulang yang patah pun terjadi, sehingga tubuhnya menjadi ukuran normal lagi. Bola mata padat di kepalanya terus bergerak, dan tubuhnya juga ditutupi lapisan koreng hitam, bahkan ekornya pun kini mulai tumbuh di pantatnya. Melihat itu, Sioyan mengangkat alisnya sedikit. Goyan bergumam, "Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan dapat mengubah bentuk tubuh saya. Meskipun itu adalah tubuhku, namun saat ini saya tidak dapat mengendalikannya. Jika kamu membunuhku dengan 1000 pedang, maka berhati-hatilah, karena mungkin itu bisa saya rasakan dengan jelas." Kemudian aura monster tak berwajah yang telah mendapatkan kembali bentuknya di hadapan Sioyan, berbeda dari sebelumnya, dan dia menjadi jauh lebih kuat. Tidak perlu ada omong kosong lagi, karena setelah tubuhnya kembali bugar, Sioyan melihat telapak tangannya terentang ke depan. Lalu bola cahaya hitam mengembun di telapak tangannya satu demi satu, dan bergegas menuju Sioyan. Menghadapi bola cahaya hitam yang terbang di atasnya, Sioyan lalu mengulurkan telapak tangannya, kemudian dia menamparnya ketika sudah dekat, dan bola cahaya hitam yang terlempar menghantam tebing di kedua sisinya. Suara gemuruh pun terdengar, ternyata kerikil yang tak terhitung jumlahnya tersebar di mana-mana. "Tunjukkan kekuatanmu, mari kita lihat berapa banyak trik yang dapat Anda lakukan dengan saya." Semburan tawa aneh datang dari monster tak berwajah itu. Sioyan pun kini sedikit ragu begitu suara itu keluar. "Sialan, sekalipun sudah dipotong-potong, apakah Anda tetap membawanya?" Sioyan pun menggelengkan kepalanya tanpa ada. Nafasnya memang jauh lebih kuat, lalu matanya menjadi serius, dan Sioyan saat ini lebih suka melihatnya. Kemudian dia bergumam, "Apa sih kemampuan Pahadaji ini? Kenapa berani merajalela?" Ketika mendengarkan tawa liarnya, wajah Sioyan menjadi sedikit gelap, dan saat ini, sosok itu tiba-tiba menghilang. Kemudian saat berikutnya, sebuah cahaya keemasan mengaum, tinju sebesar bintang jatuh sepertinya muncul begitu saja, dan menghancurkan monster tak berwajah itu. Sebenarnya bentuk tubuh yang terakhir telah berubah menjadi bentuk tubuh manusia normal, namun dalam kilatan cahaya keemasan, ia pun tidak dapat mengelak. Kemudian Sioyan meletakkan tinjunya di pinggang, dan saat menghadapi pukulan yang sangat tidak proporsional, monster tak berwajah itu membutuhkan waktu untuk menghindar. Pukulan dengan kecepatan tinggi pun tak terhindarkan, dan langsung menghantamnya. Namun tidak seperti yang diharapkan Sioyan, monster tak berwajah itu tidak hancur oleh pukulannya. "Sebenarnya kau hanya bertarung melawan tinjuku saja?"
Karena kekuatan kecil ini tidak cukup melawanku. Begitu suara aneh itu keluar, tinju emas Sioyan benar-benar meledak, membuat mata Sioyan menyusut.